Yang pertama, jika pada ahli waris tersebut terdapat istri, maka bagian ayah 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai asabat dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Yang kedua, jika pada ahli waris tersebut terdapat suami, maka bagian ayah 1/6, ibu 1/6, suami 1/4, dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai asabat dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Kemudian ada manfaat hukum waris Islam. Hukum waris Islam memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Orang yang paling durhaka adalah orang yang tidak mematuhi atau mentaati hukum syariah. Syariah itu sendiri diturunkan untuk kebaikan umat Islam dan memberi jalan keluar yang paling sesuai dengan karakter dan watak dari masing-masing manusia. Syariah menjadi hukum tertinggi yang harus ditaati dan diterima dengan ikhlas. Yang kedua, yaitu menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam praktiknya selalu saja muncul pertentangan yang bersumber dari akal pikiran. Yang ketiga yaitu peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Sikap dan perilaku mulia yang harus kita kembangkan sebagai implementasi dari penerapan hukum mewaris antara lain. Yang pertama, meyakini bahwa hukum waris merupakan ketetapan Allah SWT yang paling lengkap dijelaskan oleh Al-Quran dari hadis Nabi. Yang kedua, hukum mempelajari ilmu waris yaitu fardhu kifayah. Karena itu, setiap muslim harus ada yang mempelajarinya. Yang ketiga, meninggalkan keturunan dan dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin, karena Islam memerintahkan berikanlah sesuatu hak kepada orang yang memiliki hak itu, atau dari Haji riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasai. Yang keempat, seseorang sebelum meninggal sebaiknya berwasiat, yaitu pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya disampaikan kepada orang tertentu atau tujuan lain yang harus dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Yang kelima, ayat-ayat Al-Quran dalam menjelaskan pembagian harta kepada ahli waris menempatkan urutan kewarisan secara sistematis didasarkan atas jauh dekatnya seseorang kepada si mayit yang meninggalkan harta warisan. Yang keenam, berhukum dengan hukum waris Islam merupakan suatu kewajiban karena setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan dari ahli waris, berhak memiliki harta benda hasil peninggalan sesuai ketentuan syariat Islam secara adil. Demikian penjelasan dari bab 8. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.